Untuk natur plan kali ini sahabatku, saya akan menghubungkan istilah atau bahasa klasik yang disebut sebagai alam kandungan. Nah, semoga ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya angkat yuk keluar. Nah, ini kawan, kita dekatkan, kita sejajarkan saja. Nah, ini yang saya maksud. Jadi apa hubungannya dengan saya sebut sebagai life generatif, di mana faktor generatif dari tumbuhan itu saya bagi menjadi 3 macam, dan ini adalah maaf keilmuan saya yang mungkin banyak penambahan. Satu adalah berasal dari biji, yang kedua dari akar yang saya sebut akar menumbuhkan tunas, sebut akar generatif. Yang ketiga adalah dari organ zat. Nah, inilah yang saya sebut sebagai life generatif. Nah, ada hubungannya apa kawan? Jadi ada hubungannya dengan alam. Alam kita adalah alam kandungan. Ini yang saya maksud kawan. Setelah mengalami dan saya lakukan pengamatan kawan, ternyata banyak benda-benda materi berupa batu atau apapun itu juga mampu ditumbuhi tumbuhan seperti ini. Ini akan sulit untuk kita berikan sampling sebab ini sangat sulit mengalami pembesaran. Inilah yang saya maksud. Ini tumbuhan lumut. Apakah ini sudah menjadi pakis? Ini sangat sulit sekali kawan. Kita buktikan. Coba sahabatku perhatikan. Jadi alam kita, bumi kita, material kita, batuan kapur putih sebagai meditasi alam kandungan. Tetapi terhadap tumbuhan, bagaimana terhadap manusia dan hewan, tentu alam kandungannya akan berbeda teori dan tempatnya. Jadi alam kita adalah alam kandungan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga makhluk-makhluk kehidupan yang lain. Ini yang saya maksud. Jadi alam kandungan adalah bumi kita. Ingat, bumi pertiwi kita adalah tempat mengandung beberapa makhluk-makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, contohnya sekali lagi kawan, seperti saya berusaha menempatkan media pot sederhana ini sangat lembab. Saya perkirakan mengenai sel mataharinya, sel air, juga sel udara, sehingga tertumbuhi tumbuhan seperti ini. Ini tumbuhan lumut bercampur-campur kawan. Maaf, hanya kecil-kecil seperti ini. Saya sendiri sampai saat ini masih sulit untuk menyatakan bahwa ini sebenarnya tumbuhan apa, seberapa besar pertumbuhan teksturnya, itu masih sulit. Ini sering gagal. Jadi baru beberapa mili tingginya ini sudah musnah kembali. Ini bukan jenis tumbuhan lumut batu atau lumut darat kawan. Ini lain, sebab langsung berdaun. Tampak kecil-kecil seperti ini. Kadang-kadang ini bisa menjadi tumbuhan pakis, pakis darat, pakis batu, dan lain, juga bisa berakar tunggang. Tetapi kita sulit membuktikan. Ini sangat sulit kawan. Jadi benda-benda materi, batu-batuan atau berasal dari apapun juga sebagai tempat meditasi alam kandungan. Sebab di alam kita, jadi di mana alam itu mengandung akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini sangat berhubungan dengan life generatif. Dan life generatif telah saya bagi menjadi 3, yaitu dari biji, dari akar, dan dari organ zat. Ini yang saya maksud. Berkali-kali saya memberikan sampling dan sharing yang sangat real tetapi sangat sederhana. Ini tumbuhan apa sekarang? Bisa sahabatku saksikan semuanya. Sangat sulit, seberapa pertumbuhan tingginya, teksturnya, sering layu, sering gagal kawan. Ingat, ini klasik sekali. Jadi alam kandungan itu bisa di bumi pertiwi kita, itu alam kandungan. Kalau kita sebagai manusia tentu tahu di alam kandungan kita di mana. Kalau sebagai satwa tentu tahu alam kandungannya di mana. Tentu tumbuh-tumbuhan kita harus mengetahui alam kandungan tumbuhan itu sendiri, sehingga menumbuhkan dan melahirkan tumbuhan-tumbuhan baru. Dari sharing video yang saya sebelumnya juga ada faktor varian generatif. Misalnya dari serbuk ke serbuk akhirnya bermacam-macam tumbuhan akan tumbuh kembang. Sekali lagi kawan, untuk sahabatku dimanapun berada,
Jadi alam kita, bumi pertiwi kita, Indonesia Raya ini adalah sebagai tempat alam kandungan bagi tumbuh-tumbuhan yang sangat cantik dan sangat bagus, sangat indah dan bervarian bermacam-macam yang selama ini semua belum kita eksplor. Maaf, kita semua, mungkin saya pribadi adalah sebagai sosok yang memang banyak kekurangan dan keterbatasan. Dari organ zat seperti ini kawan, tumbuh-tumbuhan. Ini tentu dengan ketepatan kita, di mana kita tepat menaruh suatu benda sehingga dari teori sel, matahari, air, juga udara, juga media materi seperti ini, sehingga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang selama ini belum kita kenali. Kadang-kadang baru beberapa mili sudah musnah. Sulitnya kita untuk memberikan sampling real yang sangat real, tetapi kita bisa menyaksikan sampling sederhana ini. Barangkali sahabatku juga bisa menyaksikan dari unggahan video saya, memang banyak teknik sana sini yang berkekurangan. Bahasa klasik agar kita tidak salah pengertian. Jadi bumi pertiwi adalah tempat alam kandungan, di mana negeri kita itu sangat indah dan sangat bervarian akan tumbuh-tumbuhannya. Semoga bermanfaat kawan. Saya hanya akan memberikan sharing untuk kali ini, yaitu tentang bahasa klasik, sebutan klasik, istilah klasik, apa yang disebut sebagai alam kandungan. Dan ini saya tidak lari dari sebuah metode koridor saya, bahwa yang saya maksud alam kandungan di bumi pertiwi kita menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan baru. Alam kandungan bumi pertiwi kita menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan baru. Inilah yang saya sebut sebagai life generatif, yang saya telah membagi 3 teori. Pertama, tumbuhan tumbuh berasal dari biji, dari akar, dan dari organ zat. Ingat, bahasa klasik, sebutan klasik saya verifikasi di metode saya sendiri dan teknik saya. Oke sahabatku semuanya, kita bisa menanyakan, saling menanyakan, dan banyak nomor WhatsApp saya yang telah saya sediakan. Barangkali kita semuanya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Salam semangat saya selalu kawan, dari saya Agus Wito Chandra.